duka sudah ada di dalam Al-Quran. Dijelaskan bahwa alam semesta akan bergetar, terjadi benturan antara bumi dan beberapa tata surya. Mereka akan terguncang menjatuhnya batu meteor menembus atmosfer bumi yang akan menghantam gunung dan akan menghantam bumi. Tidak hanya satu batu meteor, tetapi beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah pencipta seluruh alam semesta beserta segala isinya, atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi dengan kami dari konten Daeng. Pada konten kali ini kami ingin membahas mengenai Dukhon. Dukhon ini sempat kami bahas di konten sebelumnya yang berjudul kendaraan Nabi Sulaiman, kendaraan awan Nabi Sulaiman. Ada pembahasan cukup panjang mengenai Dukhon di konten tersebut, dan kami akan melanjutkan pembahasan mengenai Dukhon pada konten ini. Jadi Dukhon ini adalah asap tebal yang akan menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam, yang membuat bumi ini akan menjadi gelap gulita. Manusia pada saat itu tidak dapat berbuat apa-apa selain hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada periode ini akan banyak manusia yang meninggal diakibatkan karena kelaparan, diakibatkan karena hantaman meteor yang menghantam bumi, yang mengakibatkan asap Dukhon menyebar ke seluruh permukaan bumi. Kami akan menghadirkan salah satu sosok yang menjadi narasumber untuk dari langit yang untuk bercerita mengenai Dukhon tersebut, apa yang menjadi penyebab terjadinya Dukhon di bumi ini, dan apa yang kita umat muslim yang harus persiapkan, apa yang harus kita lakukan pada saat terjadinya Dukhon tersebut. Ya, jangan lupa untuk ditonton sampai selesai agar tidak salah paham dan gagal paham. Silahkan di subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya konten ini sebagai tambahan wawasan bagi banyak orang. Kami tekankan sekali lagi, mohon diperhatikan bahwa ini adalah dialog dengan sosok gaib. Ini boleh dipercaya, boleh tidak. Kami kembalikan kepada pribadi masing-masing. Kami hadirkan ini hanya sebagai tambahan wawasan semata. Komentar yang masuk
yang arahnya menuju ke perdebatan tidak akan kami tanggapi. Iya, kami mulai saja. Ibu mediator sudah siap. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Tolong tubuh mediator dibersihkan dari penyusup, dari makhluk fasik jin siluman iblis, otomatis terikat terantai Allah. Tendang semua jauh-jauh malaikat Allah, tendang jauh Allah, tendang semua jauh-jauh malaikat, tendang semua jauh-jauh Allah. Mediator benteng Allah, tutup celah semua celah, tutup Allah, tutup Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, makhluk fasik jin siluman iblis mencoba menembus masuk ke tubuh mediator, otomatis hancur terpotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, tolong dihadirkan salah satu sosok penghuni langit yang berkenan, yang diizinkan untuk berdialog dengan kami, berbicara mengenai Dukhon, menceritakan mengenai detailnya Dukhon, yang diizinkan. Tarik ke tangan saya dan hadirkan di tubuh mediator. Allah. Sinkron energi menyesuaikan kuasa mediator, energi menyesuaikan, energi menyesuaikan jasa terbang mediator, otomatis sinkron dengan mediator Allah. Otomatis sinkron dengan jasa terbang mediator, otomatis menguasai mediator Allah, otomatis tersambung dengan pita suara mediator, bisa berbicara bahasa mediator Allah. 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 Hanya yang bisa masuk ke tubuh mediator hanya yang saya maksud, sosok penghuni langit yang diperkenankan, diizinkan untuk menceritakan mengenai Dukhon. Selain yang saya maksud, otomatis hancur terpotong-potong Allah, otomatis tertolak Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Assalamualaikum. Dengan siapa? Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf, dengan siapa ini? Saya penghuni langit. Ya, mohon maaf, Anda dari golongan apa? Anda dari golongan apa? ada keperluan. Ya, mohon maaf mengganggu. Saya tadi minta dihadirkan salah satu sosok penghuni langit yang diperkenankan, diizinkan untuk bercerita mengenai Dukhon. Ini
Anda yang hadir, apakah Anda yang saya maksud? Anda dari golongan apa? Bro, nama Anda siapa? Saya tidak akan sebutkan Tidak akan sebutkan nama. cuma saja keperluan. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Sebentar saya proteksi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk jin sebelum iblis yang menyampaikan informasi bohong, informasi dusta, informasi palsu, otomatis hancur, terpotong-potong. Allah. Ya, mohon maaf nih, saya apa istilahnya mau minta penjelasan mengenai Dukhon yang akan apa yang istilahnya akan menimpa bumi, menutupi bumi, asap tebal yang menutupi bumi selama 40 hari sebelum kemunculan Dajjal itu. Itu asal usulnya asap itu dari mana sebenarnya? Apa yang membuat asap Dukhon itu berada di bumi? Apakah karena perang di alam Dok, manusia? Mm-mm. semua tahu akan terjadi. Baik itu umat manusia di bumi ataupun di langit. Semua tahu itu akan terjadi. Ya, Duka sudah ada di dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa alam semesta akan bergetar, terjadi benturan antara bumi dan beberapa tata surya. Mereka akan terguncang menjatuhnya batu meteor menembus atmosfer bumi yang akan menghantam gunung dan akan menghantam bumi. Tidak hanya satu batu meteor, tetapi beberapa yang akan menghantam bumi. Terjadi ledakan yang begitu dahsyat sehingga menimbulkan asap tebal dan panas. Itulah mana asap itu yang akan menjadi namanya duka. Semua bumi akan ditutupi asap tebal selama 40 bukan peperangan yang terjadi, tetapi
alam semesta yang memporak-porandakan semuanya. Semua itu Allah yang mau. Iya. Semua alam semesta akan bergetar, termasuk planet yang ada di luar bumi. Semua berguncang, seolah-olah semua mengamuk. Gitu ya. Terjadi gempa, seperti datangnya kiamat. Tapi ini hanya sejual, dan itu akan terus berkelanjutan. Bagi umat muslim, dia itu akan merasakan sakit jika dia terkena asap tebal hitam dan panas. Asap itu muncul saat batu meteor jatuh, dan panas itu adalah panas dari batu meteor, seperti layaknya sebuah lahar. Karena itu yang membawa hawa panas. Jika terkena itu, maka kita akan meleleh. Untuk itu, jika kau mendengar ada ledakan keras dan awan hitam, maka bersembunyilah di dalam rumah. Bersembunyi dalam rumah. Ya, tutuplah semua jendela dan pintumu, bahkan lubang sekecil pun dia akan masuk. Iya, berarti yang menjadi jalur angin itu harus tertutup ya. Ya, dan tutuplah dirimu dengan selimut. Tutup dengan selimut agar tidak mengenai asap. Selimutnya tuh dibasahin atau selimut nggak perlu? Tetap saja diramu. Gitu ya. Yang penting tidak ada lubang, sehingga asap itu tidak masuk. Tapi jika kita orang beriman, maka akan ada kemudahan di situ. Mintalah pertolongan pada Allah, karena kita tidak tahu kapan itu akan datang. Jadi tidak ada, artinya gini nih, sebelum dukun itu terjadi, tanda yang paling menjadi ciri khas akan adanya dukun itu, tanda utama hadirnya dukun itu tidak ada ya. Sebenarnya tanda-tanda itu akan datang, sudah dirasakan, seperti cepatnya waktu. Waktu itu akan terasa cepat. Banyak gejala-gejala seperti manusia di bumi ini dan di dunia ini, banyak kemaksiatan yang terjadi, kezaliman, terjadi kerusakan bumi, bencana di mana-mana. Dan waktu yang begitu cepat. Tanda-tanda Tuhan itu sebenarnya sudah akan terasa depan mata. Jika kau merasakan kekeringan yang berkepanjangan, Iya.
tanda-tandanya. Itu tandanya ya. Oh, Kita akan mengalami kekeringan selama 3 tahun. 3 tahun. Tidak ada air titik pun yang berkepanjangan panjang. Mungkin disitulah tanda-tanda akan terjadinya doa. Tanda utamanya itu ya. Ya, Berarti jadi gini deh. Itu kan awan panas. Pada saat awan panas itu menyelimuti bumi, itu berarti kan bumi ini akan panas selama 40 hari itu, Nek. ya, bersama dengan awan hitam. Bersama dengan awan hitam. Nah, berarti manusia tidak bisa ngapa-ngapain ya. Hanya bersembunyi. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Mintalah pertolongan kepada Allah. Umat manusia akan banyak yang mati dan kelaparan saat itu. Iya, iya pasti itu. Walaupun mereka menyimpan makanan, itu tidak akan mungkin mengatasi kelaparan. Tapi itu tidak akan diketahui oleh manusia kapan akan terjadi doa. Hanya orang beriman yang akan merasakannya. Iya. Karena kita ini sudah di penghujung zaman. Jadi pada saat itu Nek, yang bisa kita lakukan cuma bersikir, mengingat Allah terus gitu ya. Kira-kira pertolongan dari Allah itu seperti apa yang akan datang nih untuk orang pada saat untuk orang beriman di masa-masa dukun itu Nek? Wallahu alam. Wallahu alam. Allah mungkin memberikan kemudahan untuk menahan laparnya. Oh gitu ya. Iya. Asal mereka mengingat terus kepada Allah dan terus berzikir kepada Allah. Berarti banyak manusia yang akan, artinya kalau dibilang banyak manusia yang meninggal pada saat itu, nah itu mungkin bisa banyak sekali nih ya. Bisa mungkin tinggal setengah manusia kali yang ada sekarang ya. Orang yang tidak mengetahui akan dukun itu, bisa saja dia akan mati. Oh. Karena dukun ini tidak tahu kapan datang. Iya. Dan sudah disyaratkan dalam Al-Quran. Jika mendengar letupannya keras, maka jangan bersembunyilah dan tutuplah dirimu dengan selimut. Tutuplah rapat-rapat lubang yang ada di dalam rumahmu. Iya. Dan menyebutlah Asmaul Husna. Dan serukanlah keagungannya Allah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Bukan itulah sebagai ujian kita manusia. Karena apa yang telah kita perbuat. Akan kita dapat ujian dari situ. Umat muslim di dunia akan diuji. Jika umat
Muslim di dunia ini merasakan duka, dia akan merasakan seperti demam, panas, hawa di dalam tubuhnya. Tapi dia tidak akan melepuh, hanya merasakan seperti sakit. Beda dengan orang kafir. Jika dia terkena asap itu, dia akan melepuh. Melepuh. Ya, dan dia akan mati. Oi. Karena panas dari asap itu. Tapi Allah Maha mengetahui semuanya, nak. Iya. Nah, kalau ditutup dengan selimut gitu, Nek, itu kan awan panas, Nek. Ditutup dengan selimut gitu, selimutnya sendiri nggak terbakar itu, Nek. Wallahu a'lam. Wallahu Karena a'lam. dalam Al-Quran dijelaskan, Seperti itu. tutuplah jika kau mendengar dentuman, maka tutuplah rapat-rapat lubang dalam rumahmu, dan tutuplah dirimu dengan selimut. Iya. Hanya itu, nak. Iya. Tidak tahu selimut model bagaimana, nak. Iya. Selimut yang bagaimana Selimut tidak yang tahu. bagaimana, betul. Tutuplah dirimu dengan selimut dan mintalah pertolongan kepada Allah. Iya, saya paham. Berarti bukan selimut biasa ini, Nek, ya. Iya. Nah, setelah masa 40 hari itu, Nek, itu kan otomatis akan berangsur-angsur hilang. Ya. Matahari akan kembali bersinar gitu kan. Terus apa yang terjadi dengan bumi ini? Apakah dengan efek awan panas tersebut, efek hantaman meteor tersebut, daratan-daratan di bumi ini yang terdiri dari kepulauan-kepulauan itu akan tersambung kembali, Nek? Mereka akan rata dengan tanah, nak. Rata dengan tanah. Air laut sendiri akan susut, Nek. Mengering, nak. Mengering. Ya, Wah, seperti padang pasir. seperti padang pasir. Orang akan banyak kelaparan. Nah, di saat terjadi itu padang pasir, kandungan akan muncul sesuatu yang mengerikan. Binatang besar. Dabbah itu, Nek? Bukan. Ya, apa yang disebut dengan damba, mungkin itulah. Binatang besar itu ngapain, Nek? Dia akan memangsa manusia. Memangsa manusia. Ya. Dan itu akan datang bersama dengan dukun. Dia mungkin akan memangsa orang-orang kafir dan memakannya. Tapi binatang itu berarti muncul sebelum Dajjal itu, Nek? Setelah itu, Setelah Dajjal. Sebelum Dajjal. dia akan muncul sebelum Dajjal. Sebelum Dajjal. Oh, berarti bersamaan dengan dukun gitu. Ya. Setelah dukun itu orang menjadi kelaparan. Iya. Setelah dalam beberapa waktu Dajjal muncul, orang beriman pastinya akan merasa goyah karena semua hilang harta benda mereka. Iya. Ujian datang bertubi-tubi di situ Iya. bagi umat Muslim. Iya. Sangat berat. Sangat berat ya. Ya,
Karena saat Dajjal muncul dia akan mengajak para umat muslim untuk bergabung. Nah, yang tidak mau bergabung bagaimana, Nek? Dipaksa. Akan dibunuh oleh Dajjal Dibunuh oleh Dajjal. dan akan dilempar. Dia mengatakan bahwa tangan kanan Dajjal itu adalah sebuah, di antara kedua tangannya ada api dan air. Dan jika kau disuruh memilih oleh Dajjal, di mana kau ingin dilempar, di air atau di api, maka mintalah kau dengannya dilempar ke api. Iya. Sebaliknya gitu ya, Nek ya. Iya, Hmm. maka api itu adalah lautan yang dingin. Iya. Terus bagaimana kami ini? Artinya pada saat Dajjal itu datang, mengajak umat muslim untuk bergabung, intinya menjadi kafir, mengikuti dia, mengakui dia sebagai Tuhan. Itu tergantung keimananmu. Kau berhadapan dengan Dajjal, imanmu sedang diuji. Gitu nih. Tapi jika kau mengatakan pada Dajjal, aku beriman kepada Allah, dia akan marah besar. Kau akan langsung dilemparnya. Malah dia akan mempengaruhimu menjadi kafir. Iya. Dan ada yang mengatakan bahwa jangan kau katakan itu. Dia bilang, lempar saja diriku ke api. Itu sebuah petunjuk, nak. Iya. Nah, orang yang paling lemah adalah para wanita. Para wanita, ya. Ya, Anak-anak, Nek. wanita dan anak-anak. Bagaimana anak-anak pada saat itu, Nek? Ikat saja. Ada yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran sudah jelaskan, ikatlah jika kau memiliki anak perempuan dan istri, maka ikatlah dia di dalam rumahmu jika Dajjal datang, dan jangan sampai dia melihatnya. Iya. Terus petunjuk mengenai ini, petunjuk dari hadis Nabi itu, Nek, mengenai petunjuk beliau kepada umat Islam pada saat Dajjal datang, itu kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Iya. Itu apa efeknya bagi Dajjal itu kalau kita bacakan, Nek? Dia tidak seperti melihat kita. Kita seperti benteng terlindungi. Oh, tertutup gitu ya, Nek? Ya. Itu adalah benteng untuk kita, nak. Oh, gitu ya. Nah, surah Kahfi yang 10 ayat pertama ya, Nek, yang diperintahkan Nabi itu untuk dibaca pada saat Dajjal muncul. Ya. Dan bisa juga yang surat terakhir dari surah Kahfi. Ayat terakhir ya. Iya.
Iya, iya. Berarti daratan nanti akan tersambung kembali nih ya. Akan menjadi rata. Iya, akan bersambung kembali. Jadi kami yang ada di Nusantara ini akan bisa ke Palestina tanpa harus menggunakan perahu lagi. Cukup dengan perjalanan darat. Untuk menemui Imam Mahdi. Semua elektromagnet mati. Tidak ada lagi teknologi. Tidak ada lagi teknologi ya, betul. Nah, jarak dari Dajjal hingga kemunculannya Imam Mahdi itu seberapa lama, Nek? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Tidak mengetahui itu. Iya. Iya, iya. Ya, ya sudah, Nek. Yang penting dijaga sholatnya, dijaga zikirnya, dan terus minta pertolongan kepada Allah agar selamat. Iya, iya, siap, Nek. Siap. Ya sudah, Nek. Terima kasih banyak Nenek berkenan hadir untuk menjelaskan mengenai dukun. Semoga ini bisa menjadi petunjuk bagi umat Islam, pembelajaran apa yang harus disiapkan bagi kami untuk menghadapi dukun yang sangat mengerikan itu ternyata. Iya, ya mohon maaf, Nek. Nenek ada di langit berapa, Nenek? Bagaimana? Nenek sekarang ada di langit keberapa? Tidak perlu kau tahu. Tidak perlu tahu. Iya, enggak apa-apa, Nek. Iya, Nenek kenal sama guru kami, Nek. Siapa? Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, Nek. Ya. Dia terkenal di langit. Terkenal di langit ya. Iya, alhamdulillah. Nenek pernah ketemu beliau? Ya. Di atas langit kami selalu membicarakan tentang keselamatan bumi dan umat muslim di dunia. Kami senantiasa menjaga di langit. Kami tidak pernah kami tidak hanya mengawasi. Suatu saat kami akan turun untuk membantu umat muslim yang ada di dunia. Iya, itu di perang akhir zaman ya, Nek ya. Ya. Iya. Oh iya, Nek. Ini kembali ke masalah dukun sedikit lagi, Nek. Ini pada saat dukun terjadi, bagaimana dengan alam jin, Nek? Terdampak juga mereka? Alam jin justru dia yang akan ada pada saat dukun. Dia mempersiapkan semuanya untuk kedatangan Dajjal. Mereka terdampak juga dengan dukunnya.
Maksudnya mereka apa, dukun ini memberi efek juga ke mereka. Mereka juga merasakan panas gitu enggak? Ya, Sama sama. dengan kami manusia. Ya, Artinya mereka juga berlindung gitu nah ya. ya. Semua di bumi akan hancur. Manusia maupun jin. Maupun makhluk lain. Berarti teknologi jin juga akan musnah nek. Musnah semua. Musnah semua, teknologi jin pun musnah semua. Ya, Iya. semua akan dimatikan. Semua akan dimatikan. Nah, pada saat dukun selesai, apakah alam manusia ini akan tersambung dengan alam jin? Artinya kami ini manusia bisa melihat jin atau masih tetap gaib mereka? Tidak, mereka masih tetap gaib. Tetap gaib ya. Iya, saya pikir sudah bisa melihat mereka. Ya sudah Nek, terima kasih banyak Nek. Mohon maaf saya mengganggu ibadahnya Nenek. Ini lagi puasa, sudah berbuka di atas nih ya. Sudah mau sholat isya kali ya. Mohon maaf nih saya ganggu nenek ya. Mohon maaf. Iya. Terima kasih atas petunjuk petuah nenek kepada kami semua. Kami sampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Salam untuk para penghuni langit. Jika nenek bertemu Rasulullah, nenek pernah ketemu Rasul, sering ketemu Rasulullah nek? Pernah. Salam dari kami di bumi ini nek ya, untuk beliau. Salam rindu untuk beliau. Ya, nenek saya kembalikan lagi. Sekali lagi mohon maaf nenek mengganggu waktunya nenek, mohon maaf ya. Saya keluarkan nenek dari tubuh mediator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon beliau yang hadir di tubuh mediator dikembalikan ke tempat asalnya. Allah naik kembali. Allah semua rusuknya kembali masuk. Allah masuk. Allah boleh jadi masuk. Semuanya dia pulih kembali. Allah, semua efek mediumisasi, efek negatif mediumisasi semua menguap. Allah. Ya, demikianlah tadi dialog kami dengan salah satu penghuni langit. Beliau yang hadir tadi itu dari golongan roh manusia. Beliau yang pernah hidup di masa lalu, cuman beliau tidak berkenan untuk menyebutkan siapa diri beliau sebenarnya. Iya, penjelasan yang cukup jelas, cukup detail dari beliau mengenai dukun dan apa yang harus kita lakukan pada saat dukun tersebut datang. Ya, beliau tadi mengatakan bahwa pada saat dukun tersebut datang, pada saat kita manusia umat muslim mendengar suara dentuman yang sangat keras, itu kita diminta untuk segera berlari kembali masuk ke dalam rumah, menutup semua celah-celah udara, menutup diri dengan selimut supaya kita ini tidak terdampak oleh efek awan panas yang akan muncul pada saat terjadinya dukun tersebut, yang mana awan panas ini diakibatkan oleh hantaman meteor ke bumi. Dan menurut beliau tadi tidak
hanya satu batu yang akan menghantam bumi, ada beberapa meteor yang akan menghantam. Mungkin ini meteor ini ada satu meteor besar yang menghantam atmosfer, akhirnya meteor tersebut pecahan tersebut yang akan menghantam gunung-gunung yang mengakibatkan dukuhan di muka bumi. Ya, ini sesuatu yang sangat mengerikan, dan juga memang sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis beliau bahwa pada saat terjadi dukuhan kita diminta untuk segera bersembunyi, mengunci, menutup rumah rapat-rapat, menutup celah-celah udara, dan menutupi diri dengan selimut. Itu sudah digambarkan oleh Nabi dalam hadisnya. Dan yang efek dukuhan ini sangat luar biasa bagi bumi, karena membuat bumi menjadi kering, menjadi padang pasir, dan air laut pun akan mengering, dan daratan pun akan tersambung kembali. Dan di saat itu juga akan ada, menurut beliau tadi, akan ada binatang besar dari dalam bumi yang akan keluar, yang akan memangsa banyak manusia. Nah, memang fenomena ini sudah digambarkan dan dijelaskan oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah sebagai pertanda besar kiamat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari penjelasan beliau tadi. Mohon maaf atas salah kata, salah penyampaian, salah ucapan, ataupun salah informasi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan datangnya dari kami sebagai manusia biasa, dan kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya konten ini sebagai tambahan wawasan bagi banyak orang. Dan aktifkan notifikasi lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten terbaru dari kami. Kembali kami mengajak kepada saudara semua agar senantiasa menjaga sholat, menjaga zikir, selalu senantiasa mengingat Allah, senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kembali kami tekankan kembali bahwa dialog dalam konten ini adalah dialog dengan sosok gaib. Ini bisa dipercaya, boleh tidak, kami kembalikan kepada masing-masing pribadi, dan tidak perlu dijadikan perdebatan, karena kami tidak akan menanggapi setiap perdebatan. Komentar yang mengarah kepada perdebatan tidak akan kami tanggapi. Ya, sekian konten dari kami. Nantikan konten kami selanjutnya yang akan membahas mengenai kehadiran Dajjal, Imam Mahdi, dan perang akhir zaman. Ya, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.